Kami mohon berkenan Bapak Ibu semuanya untuk menonaktifkan ataupun memprogram mute untuk mic sehingga dapat terkondisi dengan baik, rangkaian acara dapat berjalan tanpa ada gangguan. Rangkaian acara akan segera kita mulai bersama. Dan berkenan Bapak Ibu yang tidak ada gangguan bisa untuk membuka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam dan bahagia. Yang terhormat para narasumber seminar dalam ruang virtual ini yang bertemakan Traditional and Holistic Approach for Anxiety and Insomnia during COVID-19 Pandemic yang diselenggarakan oleh keluarga besar PIKTI, yang kami hormati Ketua Umum PIKTI, Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, beliau Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, Sarjana Hukum Magister Hukum, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, tentunya perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tergabung dalam ruang virtual ini, maupun senior-senior kami yang tergabung dalam ruang virtual ini, Bapak Dr. Yusuf Kristianto, Magister Manajemen, MMH, MPH, PhD, Bapak Didik Waluyo, Insinyur MTC, tim pakar Dr. Handoyo Susanto, spesialis saraf spesial kedokteran jiwa, dan tentunya Bapak Ibu yang tergabung ruang virtual ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Rasa syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang makasih Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini, di kesempatan hari Ahad tanggal 24 Januari tahun 2021 ini kita masih bertemu dan bertatap muka dalam ruang virtual ini dalam suasana sehat dan bahagia. Selanjutnya akan ucapkan selamat siang, selamat datang, selamat bertemu kembali. Teriring doa semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak Ibu hadirin sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara ini, marilah kita buka bersama dengan berdoa. Seraya memohon kehadirat Tuhan yang makasih, semoga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar, dan senantiasa tercatat sebagai amal ibadah kita masing-masing. Di ruang kerja masing-masing dengan sikap sempurna dan hikmat, berdoa mulai. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna, host kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan selamat datang, sekaligus berkenan nanti membuka rangkaian acara
e-seminar dalam bentuk webinar ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Dan berkenan nanti dilanjutkan untuk menyampaikan pidato kunci di kesempatan pagi hari ini yang bertemakan Traditional and Holistic Approach for Anxiety and Insomnia during COVID-19 Pandemic. Yang terhormat, Bapak Dr. Eka Wahyukasih, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ki ABJ. Yang saya hormati Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Wendra Woronto, MKes atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Sinse Sujanto Marjuki. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia, Bapak Dr. Tony Setiabudi, Spesialis Kesehatan Jiwa PhD. Yang saya hormatin Ketua Umum Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, Bapak Suhu Haryanto. Yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, Sinse Insinyur Hilman Rama Pratama, SUD CHT. Yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia, Sinse Didik Waluyo, Insinyur MA MTC. Yang saya hormatin Ketua Program Studi Dhamma Usada STAB Nalanda, Dr. Willy Japaris Mas PhD. Yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Tabib Indonesia atau Pertabi dan Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Konsultan Warna atau Persowa, Bapak James Paul Mamamit MD PhD. Yang saya hormatin expert tim kita yaitu Dr. Handoyo Susanto, spesialis saraf, spesialis kesehatan jiwa. Yang saya hormatin narasumber speaker pertama, Dr. Yusuf Kristianto, MMMHA, MPH, PhD. Yang saya hormatin speaker kedua, Sinse Didik Waluyo, Insinyur MATC, moderator yang luar biasa, Dr. Kinarto M. Hum, dan MC kita yang juga luar biasa, Dr. Arif Bintoro Johan MPD, yang sering kita panggil sebagai Ki ABC. Bapak Ibu peserta e-seminar nasional PIKTI seri ke-27 yang saya hormatin dan saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini, tanggal 24 Januari 2021, kita bisa bersama-sama berkumpul di acara yang sangat strategis pada hari ini, yaitu mengikuti acara e-seminar nasional PIKTI seri ke-27. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah seri kedua di tahun 2021, dan selama ini kita, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, terus dibuat stres, cemas, depresi, bahkan susah tidur, akibat berita-berita pandemi COVID-19 yang tiap hari di media sosial, yang tiap hari menginfokan adanya positif COVID dan bahkan kematian para tokoh, ulama, agamawan, dan lain-lain, dosen, dokter, yang begitu banyak, sehingga bukan hanya Indonesia, secara global, penduduk dunia mengalami stres, anxiety, depression, bahkan insomnia. Dan kita telah beberapa terus-menerus membuat acara e-seminar bertema COVID-19, tetapi kebanyakan, bahkan hampir semua adalah bagaimana berbicara secara pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi after COVID-19, yaitu berbicara secara kesehatan fisik. Dan padahal COVID-19 ini telah menyebabkan kecemasan, depresi, insomnia, dan stres yang melebihi daripada penderita COVID yang positif. Bahkan mungkin hampir seluruh dunia mengalami hal ini. Dan untuk itu hari ini kita ambil tema khusus bagaimana kesehatan mental untuk selama COVID-19. Dan tentu saya tidak akan panjang lebar. Saya sudahin dengan sambutan ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. E-seminar nasional PIKTI seri ke-27
dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan paparan pengantar saya. Pengantar ini semata-mata untuk memberikan pengetahuan dasar kepada para peserta e-seminar PIKTI seri ke-27 agar para peserta bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam untuk para narasumber dan expert tim kita, Dr. Handoyo Susanto, juga bersedia akan memberikan pengetahuan dan juga pengalaman mereka berkaitan dengan kesehatan mental. Dan paparan saya, tema saya, itu adalah sama dengan tema seminar, yaitu Traditional and Holistic Approach for Handling Stress, Anxiety, Depression, Insomnia during COVID-19 pandemics. Dan Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, hari ini jumlah positif COVID-19 seluruh dunia sudah mencapai 99 juta jiwa. Dan Indonesia juga sudah mencapai 90 juta ke atas, yang dalam 97 juta, bahkan sudah 980 ribu, dan dalam hitungan hari sudah mungkin akan masuk ke dalam 1 juta penderita atau positif COVID-19 di Indonesia. Dan seperti yang saya katakan, bahwa selama ini kita sering melakukan e-seminar nasional berkaitan dengan physical well-being. Dan WHO mengatakan, health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi WHO mendefinisikan kesehatan itu mesti sehat secara fisik, mental, dan sosial. Bukan hanya terbebas dari penyakit. Tapi kalau mental tidak sehat atau sosial juga tidak bagus, maka itu juga dikategorikan tidak sehat. Maka hari ini kita berbicara tentang kesehatan mental. Salah satu komponen dari health versi WHO 1948. Kalau kita tadi bicara ada 3 faktor, yaitu physical, mental, and social well-being. Nah, saya mulai dengan apa itu disebut social well-being. Komponennya ada objektif, ada standard of living or level of living, dan subjektifnya adalah quality of life. Nah, kita bisa melihat gambar sebelah itu adalah quality of life, di mana di situ health itu ada social relationship, ada emotional well-being, quality of environment, financial, material, work, belonging, dan personal safety. Dan pada standard of living kita bisa lihat ada kebutuhan akan sekolah, nonton, infrastruktur, life expectancy yaitu harapan hidup, healthcare, dan lain-lain. Nah, sebenarnya pada sebagian manusia, pada sebagian orang mengatakan standar dari of living and quality life itu sebenarnya sama, tetapi pada sebagian orang mengatakan atau bahkan beberapa expert mengatakan quality of life itu adalah termasuk non-material factor. Jadi faktor-faktor yang non-material seperti happiness, kebahagiaan, kepuasan, kebebasan, relationship. Ya, jadi ini adalah sebenarnya quality of life itu lebih luas karena menyangkut hal-hal non-material. Ini adalah social well-being yang salah satu komponen daripada health menurut WHO. Apakah kita sudah punya quality of life? Apakah kita punya standard of life, living? Dan sebenarnya ada satu segitiga kebutuhan Maslow juga mencerminkan standard of living. Dan ada pepatah mengatakan lebih baik hanya hidup satu hari apabila bisa bermanfaat buat lingkungan
keluarga daripada hidup 100 tahun tetapi menjadi sampah masyarakat. Jadi quality of life menjadi penting dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat bahwa ada 3 pilar dari physical health, yaitu physical activity, nutrition, dan sleep. 3 komponen dari itu. Dan ada 4 pilar dari good mental health, yaitu physical activity, nutrition, sleep, dan stress management. Nah, ini adalah 3 komponen dari yang dikategorikan sehat menurut WHO. Kita ingin lihat, apakah e-seminar hari ini benar-benar mencerminkan kegelisahan, stres, kecemasan, depresi, dan insomnia dari masyarakat Indonesia bahkan global. Maka tiada lain saya mengambil penelitian yang dilakukan dipublikasi secara online pada bulan Juli, tanggal 6 Juli 2020. Berarti baru dimulainya 3 bulan Maret setelah WHO mengatakan pandemik. Setelah 3 bulan publikasi ini terjadi. Dan kita bisa melihat hasil publikasinya adalah anxiety, kecemasan, pada Asia itu 32,9%. Pada negara Eropa 23,8%. Depresi di Asia 35% dan Eropa 32%. Stres di Asia 27,9% dan Eropa 31,9%. Bapak Ibu sekalian, ini adalah penelitian bulan Juli publikasinya. Dan apabila publikasinya dilakukan, penelitian dilakukan di Desember sampai Desember tahun ini, saya kira ini akan melonjak drastis. Karena pada bulan Juli total jumlah yang positif belum sampai 50 juta seluruh dunia, cuma kurang 25 juta. Saat ini sudah akan mencapai 100 juta. Nah, ini adalah penelitian tentang insomnia. Itu juga dipublikasi pada 16 September. Publikasi 30 September 2020. Ini banyak, saya mengambil itu aja sebagian, yaitu China itu berkisar 18-30% penduduknya mengalami insomnia selama pandemi. Greece atau Yunani 37%, Italia 33%, kemudian Prancis 19%, Austria 15%, Hong Kong 29%. Ini adalah publikasinya 30 September. Berarti penelitiannya sebelum 30 September. Bapak Ibu sekalian akan bisa membayangkan kalau ini dipublikasi atau diteliti di Desember atau Januari, ini pasti meloncat sangat drastis. Artinya dengan 2 penelitian ini e-seminar hari ini menjadi bahwa apa yang kita bicarakan memang nyata terjadi secara di Indonesia maupun secara global. Bapak Ibu sekalian, kenapa COVID-19 bisa mempengaruhi kesehatan mental, bisa menyebabkan stres, anxiety, dan depresi, bahkan menjadi insomnia. Kita bisa melihat sebelah kiri, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular. Jadi ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Kurangnya perilaku kesehatan, tidak memperhatikan 3M dan lain-lain. Itu bukan hanya membuat cemas dirinya, tetapi lingkungan sekitarnya cukup cemas dengan perilaku yang tidak menjaga protokol kesehatan. Kurangnya penilaian kesehatan mental dan metode penilaian diri. Dan yang banyak sekali dengan pandemi COVID, ekonomi hancur, keluarga yang tadinya bekerja sangkumpur di keluarga, maka muncul masalah ekonomi dan konflik keluarga. Dan ini sangat berat. Untuk pemulihan ekonomi nasional saja, pemerintah harus mengeluarkan kurang lebih 648 triliun. Di samping untuk bantuan sosial, juga 140 triliun kurang lebih. Jadi ini adalah hal yang sangat berat bagi masyarakat dan bagi pemerintah dalam selama pandemik untuk masalah ekonomi. Kemudian terjadi perubahan pola tidur atau nutrisi dan masalah tidur atau konsentrasi. Itu yang
juga menyebabkan mental health terganggu. Sebelah kanan kita bisa melihat adanya perubahan besar dan banyak yang tidak mampu beradaptasi, yang disebut new normal era. Ada yang bisa langsung adaptasi, ada yang tidak sanggup. Itu juga menyebabkan mental health. Kurangnya pengetahuan kesehatan fisik dan mental, kurangnya metode penanganan psikologi. Yang saya katakan, kita selalu seminar ada bersifat physical health. Kita ini yang psikologi health jarang sekali diseminarkan. Nah, hari ini kita seminar. Ini penting. Dan dampak media sosial yang luar biasa, yang tiap hari kita lihat media sosial membuat masyarakat cemas dan cemas akibat dampak media sosial yang tidak terkontrol. Kemudian ada karantina, baik isolasi mandiri di rumah dan tidak boleh keluar dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan mental health. Ketakutan dan kecemasan akan kesehatan dan kesehatan keluarga. Ketakutan terhadap dirinya, ketakutan terhadap keluarganya bisa terkena COVID-19. Begitu banyak masalah, banyak faktor yang terjadi akibat ada COVID-19 menyebabkan terjadi gangguan mental yang berakibat stres, anxiety, depresi, dan insomnia. Kita lihat, apa itu stres? Stres adalah reaksi tubuh terhadap pemicu atau ancaman dalam situasi apapun dan merupakan pengalaman jangka pendek. Stres itu bisa positif kalau stres karena untuk memenuhi target pekerjaan. Targetnya tercapai, selesai. Yang bersifat negatif bisa menyebabkan insomnia, konsentrasi buruk, gangguan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Gejalanya biasanya kewalahan, insomnia, sulit konsentrasi, masalah memori, dan yang sering terjadi adalah sifat mudah tersinggung dan lekas marah, dan mengubah kebiasaan makan. Nah, ini adalah stres, kurva stres. Yang hijau masih stresnya masih sedikit. Nah, yang kuning sudah optimum stres, sudah capek, fatigue. Kemudian yang overload sudah exhausted, dan yang terakhir muncul anxiety, panic, dan lain-lain akibatnya burnout, sudah terbakar habis, sudah payah, sudah habis mentally. Jadi ini adalah kurva stres di mana kita berada, masing-masing bisa merasakan dengan adanya kurva ini. Dan bagaimana sebab daripada stres di tempat kerja? Tempat kerja ada office, masalah konflik di kantor, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang merasa tidak adil dan macam-macam. Itu adalah masalah stres akibat di tempat kerja. Nah, bagaimana stres pencegahannya? Ya, makanan healthy food, minum air, tidur cukup, jalan, musik, hobi, sport, komunikasi, walaupun dengan online dan lain-lain. Nah, ini adalah pencegahan stres supaya orang jangan terus diam, berbicara dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan stress treatment itu ya kita harus lakukan misal olahraga, aromaterapi, musik, meditasi, bisa mandi, healthy food, herbal tea, dan medication atau obat-obatan adalah pilihan terakhir daripada stress treatment. Jadi mengatasi stres itu bisa dilakukan dengan relaksasi pernafasan, ya, melakukan misalnya dengan hitungan 4 kali tarik nafas, 4 kali tahan nafas, 4 hitungan ya, buang nafas, praktekkan kesadaran, artinya kesadaran hidup saat ini. Karena seringkali orang stres atau cemas tentang hal-hal yang belum terjadi, atau cemas hal-hal atau stres hal-hal yang telah terjadi. Padahal yang belum terjadi, sebenarnya kalau dihitung probabilitas, paling cuma 20% atau yang akan terjadi. Yang 80% tidak terjadi, tetapi udah stres, anxiety duluan. Maka harus praktekkan kesadaran hidup saat ini. Jangan hidup yang kemarin dan yang akan datang. Saat ini, maka akan lebih baik. Olahraga harian minimal 5 kali 30 menit. Hobi, kreatif, musik, dan lain-lain itu bisa. Kemudian kita bicara anxiety, merupakan gangguan kesehatan mental berkelanjutan, bisa dipicu oleh stres,
Dan kecemasan itu tidak memudar begitu ancaman di mediasi. Biasanya kalau lebih dari 2 minggu itu sudah dianggap sebagai anxiety. Kecemasan bertahan dalam jangka panjang dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan bidang fungsi pekerjaan dan lain-lain. Dan kalau sudah masuk gangguan kecemasan, itu adalah kecemasan kekhawatiran berlebihan. Sejumlah peristiwa akibat bisa terjadi lebih dari 6 bulan. Nah, gejalanya panik, ya, merasa dalam bahaya, denyut jantung cepat, nafasnya cepat, kegelisahannya bisa kronis, gugup, tegang, sulit konsentrasi, dan biasa insomnia juga, gangguan pencernaan, dan pikirannya obsesif konvulsif. Nah, bagaimana penyebabnya ini? Bisa karena naik turunnya gula darah, minum, dia sensitif terhadap kafein, kadang nikotin, kadang alkohol, tidur, gangguan tidur, ya, konstan stres, yang situasi stres yang terus menerus, gangguan hormonal, imbalance, juga termasuk thyroid problem, chronic inflammation, ya, terus ada food sensitivity, terus ada GI tract, gastrointestinal dysfunction, ada micronutrient deficiency. Itu semua merupakan akar bisa menyebabkan kecemasan. Dan bagaimana anxiety disorder, kecemasan, gangguan kecemasan, preventif, pencegahannya dan manajemennya. Pencegahannya adalah dengan diet yang tadi ini, itu exercise, ya, kurangin atau jangan perubahan hidup, jangan kafein, alkohol, smoking, stres. Nah, itu ada suplemen. Manajemennya yang tadi saya katakan, nafas teknik, breathing teknik, ya, menghindari MSG, sodium, dan diet yang bisa memicu anxiety. Nah, bagaimana treatmentnya? Yang pertama self help dulu, boleh meditasi, boleh macam-macam, sendiri dulu. Kalau nggak bisa, baru masuk ke psikoterapi, minta bantuan. Kalau tidak bisa, maka terakhir adalah medication, obat-obatan. Ya, obat-obatan selalu pilihan terakhir. Dan obat-obatan itu adalah wewenang dari dokter spesialis kesehatan jiwa yang bisa ini salah satunya yang hadir sebagai expert team ada Dr. Handoyo Susanto. Ya, jadi pengobatan gangguan kecemasan yang tadi pertama adalah self help dulu, psikoterapi. Self help itu bisa perubahan gaya hidup, olahraga, kualitas tidur yang baik, dan lain-lain. Yang terakhir adalah obatan. Nah, masuk depresi. Depresi adalah pengalaman di mana sering merasa sedih yang disebut suasana hati yang rendah dan telah kehilangan minat pada hal-hal yang biasa diminatin. Gejalanya sedih, putus asa, terus-menerus merasa bersalah, dan depresi itu mendadak menjadi diam. Itu yang sering terjadi. Pertama merangsung, kenapa sih menjadi diam? Kemudian insomnia, sulit berkonsentrasi, lelah berkelanjutan, energinya berkurang, masalah memori, sering menjadi marah, mudah tersinggung juga, dan kadang pikiran ingin bunuh diri karena depresi, kegelisahannya sampai kronis, mudah tersinggung, ya, mudah marah. Nah, ini adalah gejala-gejala depresi. Terapinya, pertama konsultasi kepada dokter spesialis kedokteran jiwa, dan psikoterapi, dan terakhir adalah obat antidepresan. Saya tidak menyebutkan nama obat semua karena ini adalah wewenang dari dokter spesialis kesehatan jiwa. Dan hal-hal yang sering menyebabkan depresi adalah chemistry dari otak yang tidak balance, stres, genetik atau biologi, obat-obatan, nutrisi yang jelek, sering wanita itu gangguan hormon imbalance, ada traumatic event, hal-hal yang traumatik masa lalu, dan psychical heart problem. Dan pencegahannya adalah itu depresi itu harus dengan healthy diet, regular exercise, kemudian fun, ya, harus punya waktu untuk bersenang-senang, relax gitu, jangan kerja lewat waktu terlalu berat, dan lain-lain, dan tentu rutin untuk check up. Nah, treatmentnya sama. Pertama self dulu, self help strategi, bagaimana sendiri dulu.
nggak bisa konsultasi dan psikoterapi. Kemudian family or couple terapi, jadi family atau suami istri secara pasangan. Kemudian obat-obatan lagi, dan kalau nggak bisa juga ya harus dirawat. Ini adalah untuk depresi. Nah, insomnia. Nah, stres, anxiety, dan depresi, tiga-tiganya bisa menyebabkan insomnia. Nah, insomnia adalah gangguan tidur atau sulit tidur, sulit untuk tetap tertidur atau bangun terlalu pagi dan tidak dapat kembali tertidur. Kembali tidur. Gimana jam tidur berapa waktu? Nah, di sini ada tabel dari 0 3 bulan terus sampai di atas 65 tahun. Rata-rata ini ada tabelnya. Rata-rata orang dewasa adalah kurang lebih 7 sampai 9 jam per hari. Dan kalau orang lansia 7 sampai 8 jam. Tetapi ada hal yang penting, itu kualitas itu. Kita bisa mengatakan lansia 7 sampai 8 jam. Tapi kalau kualitas tidurnya jelek itu juga kurang bagus. Lebih baik misalnya lansia cukup tidur 5 jam atau 6 jam, tetapi kualitas tidur bagus. Dia bisa tidur nyenyak tanpa gangguan, tanpa terbangun-bangun. Dibandingkan dia tidur 8 jam tapi setiap jam dia terbangun. Maka itu kualitas jelek. Gejalanya yaitu kesulitan tidur malam hari, bangun di malam hari, bangun terlalu pagi, dan tidak merasa cukup istirahat setelah tidur malam. Itu karena kualitas kelelahan, kantuk di siang hari, depresi, cemas, dan lain-lain. Kekhawatiran juga muncul karena tentang tidurnya. Nah, ini adalah 4 tahapan tidur. Yang satu adalah non-rapid eye movement, quick sleep, jadi mata tidak bergerak, itu pada tahap pertama sebelah kiri atas 5 sampai 10 menit ya. Itu adalah transisi antara masih sadar, artinya tidak tidur menuju tidur. Dan yang kedua, step kedua sebelah kanan atas ada body suhu temperatur tubuh drop, heart rate, denyut jantung mulai melemah, mulai berkurang, bukan melemah, berkurang. Ya, otak mulai memproduksi hal-hal untuk hormon untuk tidur, dan itu biasa 20 menit. Dan yang ketiga masuk ke dalam non-rapid eye movement atau NREM step 3, yaitu otot menjadi rileks, tekanan darah dan pernafasan menjadi melambat, dan tertidur pulas tanpa mimpi. Ini adalah gelombang otak delta sleep. Pada step keempat yang disebut rapid eye movement atau active sleep, itu 20% dari total sleep ya ada di situ. Nah, otak kembali aktif lagi, mungkin mimpi dan lain-lain, dan mata bergerak dengan cepat. Nah, ini ada gelombang otak, pikiran sadar dan bawah sadar. Gelombang otak pada sadar ini conscious mind itu gamma, beta, alpha, dan unconscious mind itu theta, delta. Di sini pada gamma sangat tinggi aktivitas mental, gejalanya panik, histeris, ketakutan. Nah, otak memproduksi hormon kortisol dan norepinefrin. Bapak Ibu sekalian, kortisol dan norepinefrin akan menekan imunitas, sehingga produksi imunitas tertekan oleh adanya ini. Makanya orang yang stres, cemas, khawatir, imunitas menurun dan gampang terkena penyakit. Nah, pada beta itu terjaga penuh, aktivitas masih tinggi, panik, histeris, ketakutan, sama kortisol. Dan pada alfa, ini adalah mulai rileks, mulai mengkhayal. Cocok di sinilah kalau orang hipnosis, di sinilah cocok pemrograman bawah sadar. Ini masih conscious mind. Ada beberapa pakar mengkategorikan sebagai subconscious karena peralihan kepada unconscious. Nah, di sini otak memproduksi serotonin dan endorfin. Efeknya menjadi tenang, nyaman, bahagia. Disebut juga hormon bahagia. Imunitas tubuh meningkat ini. Nah, kemudian masuk theta, yaitu masuk meditasi stage, produksi melatonin dan lain, mengantuk. Dan delta adalah tertidur lelap tanpa mimpi. Dan ini adalah gelombang otak sadar dan bawah sadar. Nah, insomnia bisa karena stres, karena obat-obatan,
karena makanan berat pada malam hari, kafein, nikotin, dan travel or work schedule. Misalnya mendadak ke Amerika terjadi perubahan jet lag. Nah, itu bisa menjadi insomnia karena perubahan waktu. Nah, penyebab insomnia macam-macam ya, dan insomnia yang kronis biasa disebabkan oleh stres atau kebiasaan hidup yang mengganggu tidur dan lain-lain. Dan juga penyebab umum insomnia kronis bisa karena kekhawatiran terhadap pekerjaan, sekolah, kesehatan, keuangan, keluarga dapat membuat pikiran tetap aktif di malam hari sehingga susah untuk tidur. Dan peristiwa trauma kehidupan yang penuh tekanan, kematian, penyakit orang tua yang dicintai, perceraian, kehilangan pekerjaan juga bisa menyebabkan insomnia. Dan terganggu ritme sirkadian atau proses internal alami yang mengatur siklus tidur terganggu. Kebiasaan tidur yang buruk, makan terlalu banyak di sore hari, Ibu Bapak sekalian. Insomnia kronis dikaitkan dengan kondisi medis atau penggunaan obat-obat tertentu. Nah, juga bisa gangguan kesehatan mental, gangguan karena obat-obatan, dan lain-lain. Resikonya wanita lebih banyak daripada pria, biasanya lebih dari usia 60 tahun lebih banyak, dan biasanya memiliki gangguan kesehatan mental, stres berat, dan tidak memiliki jadwal tidur yang baik. Dan komplikasinya ada. Kualitas hidup yang rendah dibandingkan orang tidur nyenyak. Jadi kualitas hidup lebih rendah. Kinerja kerja yang lebih rendah, baik di sekolah maupun tempat kerja. Dan waktu reaksi melambat, dan bahaya mengemudi mobil karena reaksinya melambat. Gangguan kesehatan bisa depresi, gangguan kecemasan, dan lain-lain. Dan pencegahannya adalah atur sleep schedule dan ruangan tempat tidur, ruangan tidur yang suhunya yang pas, dan exercise reguler. Nah, pencegahan jadi kebiasaan tidur itu harus yang baik bisa mencegah insomnia, jaga waktu tidur dan bangun konsisten setiap hari. Saya punya teman, juga temannya Dr. Handoyo, orang yang mungkin salah satu terkaya di Indonesia, dia mengatakan, dan dia juga olahragawan beris, dia mengatakan, saya tidak ingin merubah waktu tidur saya. Misalnya dia bangun jam 7 atau jam 9 atau jam 8 pagi. Kalau kita terbang ke Amerika mana saja, jam 6 dia tidak mau. Dia akan pilih yang siang. Dia tidak ingin mengubah jadwal tidur. Nah, itu sehingga dia sehat dan usia tua dan menjadi salah satu atlet tertua di Asian Games dan meraih medali. Menghindari obat-obatan yang menyebabkan insomnia, hindari kafein, alkohol, dan lain-lain. Dan demikianlah Bapak Ibu sekalian, pengantar saya agar Bapak Ibu sekalian peserta e-seminar seri ke-27 ini bisa mendapat gambaran yang utuh mendasar tentang stres, anxiety, depresi, insomnia akibat selama pandemi COVID-19, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui keadaan kondisi kesehatan mental masing-masing dan keluarga, dan ada masalah bisa segera pada e-seminar ini ditanyakan kepada para narasumber dan juga kepada pakar kita, Dr. Handoyo Susanto. Akhirnya, melalui e-seminar nasional PIKTI Traditional and Holistic Approach for Handling Stress, Anxiety, Depression, Insomnia during COVID-19 Pandemic, mari bersama kita mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sabesata Bontu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Rahayu Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sehat dan salam Indonesia. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum PIKTI, Bapak Dr. Eka Wahyukasi, SHMH, SEMM, SBD, MPD, yang telah berkenan memberikan sambutan dan menjadi pembicara kunci, keynote speak, pada seminar dengan topik pendekatan tradisional dan holistik untuk kecemasan dan insomnia selama pandemi COVID-19 ini. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati yang tergabung dalam ruang virtual ini, kita akan memasuki sesi berikutnya, sesi untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Yusuf Kristianto, Magister Manajemen PhD, dan Bapak Insinyur Didi Waluyo, MA, MTC, dan dipandu oleh sahabat kami,
Ki Dr. Sunarto Magister Humaniora. Kepada Ki Dr. Sunarto Magister Humaniora sebagai moderator yang memandu untuk dua narasumber hebat kita, kami persilahkan sepenuhnya. Terima kasih sahabat saya MC Ki AB dari Jogja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di acara ini. Kami sebagai moderator yang utama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Wahyu sebagai doktor, sarjana hukum, magister hukum, sarjana ekonomi, dan sarjana pendidikan. Di samping itu masih ada tambahan lagi sebagai pengusaha dan sebagai dermawan. Sehat untuk Dr. Eka Wahyu. Ibu Bapak sekalian, mohon izin kami sebagai moderator ingin meringkas padatkan apa yang disampaikan Dr. Eka Wahyu sebagai keynote speaker dalam mengawali topik traditional and holistic approach for handling anxiety insomnia during COVID pandemic. Apa yang disampaikan oleh Dr. Eka Wahyu, kami ringkas padatkan bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini mengakibatkan adanya mental health pada masyarakat. Adanya mental health pada masyarakat memunculkan stres pada masyarakat dan bahkan sampai pada individu-individu, pada keluarga-keluarga. Sehingga memunculkan anxiety dan memunculkan depresi. Kita tahu bahwa banyak sekali kita mendengar dari televisi, dari mass media yang kita dengarkan adanya orang yang bunuh diri, adanya orang yang stres, adanya perceraian, ada berbagai macam cara itu. Namun di samping itu dalam kondisi lingkungan pun kita juga sering mendapatkan informasi dan mengetahui sendiri banyak munculnya malapetaka yang ada di alam ini. Ibu Bapak sekalian, tadi Dr. Eka kasih menjelaskan bahwa bagaimana cara mengatasi stres. Pencegahan stresnya bagaimana? Menggunakan relaksasi pernafasan, meditasi, yoga, dan makanan-makanan bergizi, dan yang utama, yang terakhir itu apabila hal tadi tidak bisa diselesaikan, yaitu dengan pilihan medication, pilihan terakhir dengan obat-obatan. Namun diharapkan dari Dr. Eka kasih mengharapkan kebanyakan adanya orang yang stres, anxiety and depresi, itu kebanyakan karena kesadarannya tidak ada pada saat ini. Kesadarannya ada di masa lalu dan masa yang akan datang. Adanya kekhawatiran dan ketakutan. Untuk itu, mari kesadarannya kita kumpulkan kesadarannya pada saat ini. Yaitu apa? Pada saat kita mengikuti seminar kali ini. Untuk itu, seminar ini akan ada 2 speaker. Speaker pertama, pembicara narasumber pertama, yaitu Dr. Yusuf Kristianto, MM, MPH, PhD, dan speaker kedua, yaitu Bapak Didi Waluyo, Insinyur MA, MTC, serta penanggap Dr. Handoyo Susanto, SPS, SPKJ. Untuk mengawali semuanya, izinkan kami menyampaikan siapakah Dr. Yusuf Kristianto, MM, MAH, MPhD itu? Dr. Yusuf Kristianto, MM, MPH, PhD, alamatnya di Pondok Kelapa Indah, Blok A 5, nomor 7-8, Kalimalang, Jakarta Timur. Nomor HP WA 0816 1115 207. Emailnya yusufkristianto@gmail.com. Riwayat pendidikan sarjana strata 1 Universitas Indonesia tahun 1990. Program akta mengajar FKIP di Jakarta tahun 1997. Program pasca sarjana Magister Manajemen Jakarta tahun 98 sampai 2000. Program Aliansi American Institute of Management Studies tahun 2001. Program pasca sarjana Master Public Health Universitas Indonesia. Sandwich Program
Newcastle, Australia 2002. Doktoral Public Health Universitas Indonesia tahun 2007. Aliansi Program Riset and Metodologi Penelitian Universitas Indonesia dan Oslo University tahun 2008. Complementary Medicine and Health Medicine Beijing University Tong Ren Tang Hospital tahun 2011. Antara lain begitu juga riwayat pekerjaan begitu banyak, namun saya ringkas padatkan menjadi 2. Cukup aja, Pak. Bahwa Bapak Kepanjangan Dr. nanti. Yusuf Kristianto MMM PhD PhD sebagai tim pakar pusat BPPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk penelitian dan riset nasional dan tim pakar pusat Litbangkes untuk penelitian Iptekkes nasional. Demikian riwayat hidup Bapak Dr. Yusuf Kristianto MMMPH. Saya yakin Ibu Bapak sekalian kepingin sekali cepat-cepat ingin mendengarkan penjelasan-penjelasan apa saja yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yusuf Kristianto MMMPH PhD berkaitan dengan topik ini, yaitu tentang insomnia dan anxiety. Terima kasih. Untuk itu, Bapak Dr. Yusuf Kristianto dipersilahkan dengan waktu 40 menit. Ya, mohon dibantu materinya ya Pak, di-share. Boleh dibantu share materi ya Pak. Ya, silakan host untuk materi di sharing. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semua para pejabat yang hadir untuk kehadirannya dan juga teman-teman yang hadir bersama kami, dan terima kasih juga terutama untuk Pak Dr. Eka yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur juga nih banyak sekali teman-teman dari grup dokter. Ada Dr. Monica nih yang ahli dalam plasma konvalen. Ada Dr. Rina, spesialis penyakit dalam ya. Ada sekali banyak teman-teman dari seluruh Indonesia yang hadir bersama-sama dengan kita. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya bukan ahli jiwa, tapi saya adalah dokter dalam public health, dan selama pandemi dari bulan Januari saya sudah November Desember saya sudah mengedukasi banyak sekali melalui Elsinta dan juga melalui TV One dan beberapa TV lain. Poinnya adalah ketika bulan Maret itu saya sudah mulai membantu untuk mendampingi beberapa pasien COVID dan keluarganya. Dan yang terpenting adalah sebenarnya sebelum ada COVID, saya bersama-sama dengan teman-teman kami punya support group cancer, di mana kita berjuang bersama-sama dengan teman-teman kanker. Kenapa saya bisa katakan COVID disamakan dengan cancer? Sebenarnya kalau dengar ceritanya, bagaimana perjuangan orang cancer sama dengan orang COVID itu hampir sama. Bagaimana reaksi penyerangannya, bagaimana tangkapan keluarga, dan bagaimana ketakutan si pasien maupun ketakutan dari keluarga, yang mana saya pernah mengalami ada keluarga yang tidak boleh pulang ke rumah sementara bapak ibunya sakit dan akhirnya tidur di mobil. Itu kejadian banget ya. Nah, jadi saya hanya menceritakan bagaimana sih saya bisa mendampingi mereka sampai mereka bisa menghadapi dengan tenang di masa pandemi ini. Jadi judul saya adalah Kiat Kuat Menghadapi Stres dan Bersahabat dengan Stres. Kenapa bersahabat? Karena stres itu kalau kita selalu pikirin, akhirnya kita jatuh dan hancur. Makanya ada lagu Lenka itu bagaimana bersahabat dengan stres. Nanti boleh didengerin ya. Kemudian saya tulis berpikir positif dalam menghadapi pandemi COVID. Yang kita tidak bisa lawan. Yang kita bisa lawan adalah kita hadapi, bukan menghindari. Lanjut.
Nah, tadi Pak Eka udah bagus banget ceritain. Jadi sebenarnya ini remedial aja. Karena Pak Eka tadi, Dokter Eka udah jago banget ceritain dari berbagai macam sisi. Jadi kalau saya bilang, begitu kita bangun tidur, kita bernafas, begitu kita mencelekkan mata kita pada saat bangun pagi, wah, si COVID nih. Ya, kita lihat koran, waduh, scoringnya. Kalau kita di grup dokter, itu scoringnya Jakarta 3.700 per hari. Probability-nya 1:50. Berarti 50 orang, kemungkinan 1 orang kena COVID. Ya. Nah, masalah pandemi ini menjadi beban hidup, tantangan, dan banyak orang bilang, aduh kerjaan gue gimana, gue gimana nih. Ya. Nah, itu semua membuat stres. Stres itu tadi Pak Dr. Eka sudah menyebutkan. Dari murung, berkeringat, perut kembung, jantung berdebar, overacting, sampai cepat tersinggung, kurang sabar, dan ketus. Dan survei membuktikan 41% orang paling susah mengendalikan stres, termasuk diri kita sendiri. Lanjut. Nah, bagaimana virus itu menyebar yang menyebabkan pandemi itu? Kenapa? Saya pernah masukkan di TV One bahwa dalam 5 menit, kalau kita berbicara dengan orang COVID dan tidak menggunakan masker, maka kita akan masuk 1000 virus yang akan menghancurkan kita. Dan langsung kita bisa kena. Jadi kata kuncinya adalah, virus ini ganas. Dan ketika dulu-dulu orang bilang, enggak ganas, tidak ganas. Wrong. Karena dia ganas. Dan dia menghancurkan banyak orang. Jadi kita harus siap menghadapinya. Bukan menghindarinya. Tapi menghadapi dengan pelaratan perang. Makanya saya selalu di El Sinta, maupun di TV One atau di Jak TV, atau di TVRI, saya selalu menyebutkan, kita berperang melawan pandemi. Melawan virus ini. Bukan santai-santai, ya. Tetapi kita harus siap. Kalau kita mau perang, kita harus punya alat perang, ya. Lanjut. Nah, yang infeksi banyak, jutaan orang udah kena di seluruh Indonesia, ya. Saya pernah mengedukasi melalui Ketua Edukasi MUI untuk memakai masker, ya. Itu wajib. Lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Eka, ya, bahwa kualitas kita dalam menghadapi penyakit tergantung kualitas hidup, keturunan, lingkungan, dan gaya hidup. Ya, kata orang-orang, jangan terlalu banyak gaya karena berbahaya. Betul, saya setuju. Ya, jadi 10% itu kualitas hidup kita dipengaruhi oleh imunitas kita. 18% itu keturunan kita. Contoh ya, golongan O katanya lebih kuat terhadap virus. Ya, boleh disurvei. Kemudian lingkungan. Sekarang ini pandemi dan virus COVID ada di mana-mana. Kita harus sadari. Dan 53 adalah gaya hidup. Jadi kalau kita masih tidak mau pakai masker, masih nekat berkerumun, kita pasti sangat berisiko. Kalau dalam studi biostatistik di public health, kita bisa mengukur yang namanya odds ratio atau faktor risiko. Ya. Kemudian, berdasarkan holistik, kita menyebutkan ada body, mind, spirit. Dan percayalah, ketika kita hidup, kita banyak berpikir. Nah, berpikir itu yang mengakomodir untuk kita jatuh sakit. Saya bisa contohin. Kalau di grup cancer, saya pernah cerita. Kalau Bapak Ibu mau hadir di support grup cancer, tapi Ibu Bapak tadi pagi hujan, kemudian mendung, terus Ibu bilang, aduh saya nggak enak nih, badan saya nggak enak nih, saya mau keluar juga nggak enak nih. Jadi sakit kita. Karena kita mikir, oh kita nggak enak badan nih, ntar kita sumeng nih, badan kita anget nih, kemudian kita jatuh sakit. Ya, karena itu pikiran kita. Tapi kalau kita bilang, oh saya mau sehat, saya mau maju, saya mau jalan, saya mau bertemu dengan teman-teman support group, kita bisa jalan tanpa kita perlu sumeng, badannya anget. Lanjut. Nah, menurut WHO tadi sudah dibahas juga oleh Pak Eka, ya, Dr. Eka, fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, kita harus sehat jasmani, rohani, dan sosial kita. Artinya apa? Kita perlu support group untuk mendampingi kita. Jadi jangan sampai di masa pandemi, kita dapat berita bohong, dan kemudian kita mengikuti, dan akhirnya makin ngaco. Ya. Jadi kita harus menyadari mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu yang paling penting. Dan kita harus punya kelompok sosial yang memang mensupport kita. Jadi saya bersyukur banget Pikti ini membuat suatu seminar
untuk menggalang teman-teman untuk menjadi health educator bagi orang lain ketika selesai seminar ini. Lanjut. Nah, mind healing itu berpikir positif. Di dalam hidup kita punya harapan dan kenyataan. Nah, kita harus berpikir apa harapan kita dan kenyataan yang kita harus hadapi, itu kita harus adjustment, harus menyesuaikan. Bagaimana harapan kita, jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan nggak punya harapan, itu wrong juga. Jadi kita harus punya harapan, dan kenyataan hidup yang kita harus selalu presesikan, supaya berjalan seimbang. Lanjut. Boleh lanjut, oke. Nah, kita selalu dalam hidup ini, kita punya problem kehidupan dari dua sudut pandang. Ada peluang, ada ancaman. Jadi contoh, saya ini membantu membagikan APD ke Wisma Atlet. Saya membantu pasien COVID. Saya bertemu dengan pasien COVID untuk mensupport vitamin, obat herbal, ya, obat herbal dari Tiongkok yang kita dapat, kita kirimkan. Kalau ada masker, kita kirimkan. Nah, itu berpeluang untuk saya tertular. Tetapi kalau saya menggunakan alat masker yang baik, kacamata yang cukup baik, dan saya menggunakan hand sanitizer dengan baik, maka risiko itu saya akan turunkan. Dan saya tidak menganggap berjuang bersama-sama penderita COVID itu adalah ancaman. Tapi itu peluang untuk meningkatkan kehidupan pasien tersebut dan keluarganya. Sehingga mereka bisa lebih maju, lebih bersemangat dalam menghadapi omongan orang lain. Karena saya banyak ketemu, begitu COVID, ya tadi saya udah ceritain, ada yang nggak boleh pulang ke rumah, nggak boleh masuk rumahnya, ada yang mau nyuci mobilnya aja kagak boleh, diteriakin. Ada yang mau olahraga di depan rumahnya, dimarahin sama tetangga, dipanggilin hansip, suruh datang. Nah itu kan orang nggak benar gitu loh. Ya, jadi orang-orang yang penderita COVID itu jangan sampai distigmakan bahwa waduh ini penyebab penyakit nih. Ini adalah ancaman bagi kelurahan, bagi RT, bagi komplek kita. Dan bukan disupport, kira-kira itu. Ya. Saya boleh berhenti dulu sebentar ya, nunggu. Ini ada cerita, dua orang yang dikirim ke kota yang sama, yang satu dikirimkan membawa 100 pasang sepatu, yang satu juga sales dikirimkan 100 pasang sepatu.
Yang satu begitu sampai di kota tersebut, dia melihat semua tidak ada yang pakai sepatu. Kemudian orang itu berpulang. Karena dia bilang sama bosnya, bos, nggak mungkin. Saya tidak mungkin bisa menjual sepatu ini. Yang satu lagi langsung bilang sama bosnya, bos, segera kirimkan 1.000 sepatu. Karena di sini tidak ada yang pakai sepatu. Jadi orang itu bisa melihat sesuatu itu menjadi peluang atau ancaman. Nah, disitulah letak kita memilah. Lanjut. Nah, ini cerita mengenai salmon dan ikan hiu. Jadi katanya kalau nelayan menangkap ikan salmon, kemudian ditaruh di bak akuarium besar di kapalnya, itu biasanya ikan salmon itu mati. Kemudian mereka menyelidiki, kenapa ikan salmon mati ketika ditaruh di akuarium yang tenang. Ternyata kalau ada ikan hiu, ikan salmon itu kan bergerak sehingga dia hidup terus. Karena dia siap ada lawannya, ada musuhnya. Dia harus bergerak, dia harus menjaga dirinya dengan kuat agar tidak dimakan hiu. Jadi dia hidup. Tetapi kalau dia tidak ada lawan, dia terlena, tenang, dan jatuh, akhirnya mati. Karena tidak bernafas dengan sempurna di akuarium tersebut. Akhirnya nelayan itu membuat suatu inovasi. Mereka mengambil ikan hiu kecil. Anak ikan hiu dilepaskan bersama-sama dengan ikan salmon. Dan ikan salmon tahu ini adalah musuhnya. Dan mereka hidup bergerak untuk tetap hidup. Nah, ini adalah cerita kisah. Bagaimana di masa pandemi, dengan adanya virus, kita harus siap melawan dia. Kita harus berani melawan virus COVID. Dengan apa? Dengan protokol kesehatan. Kita jaga diri kita dengan baik. Tapi kalau seperti Dokter Eka cerita, kalau kita tidak ada tekanan, kita bisa terlena dan akhirnya jatuh. Jadi sebenarnya ketika Tuhan memberi tekanan hidup, itu adalah membuat kita jauh lebih kuat. Membuat kita lebih hebat. Karena kita adalah makhluk ciptaan yang paling hebat dari seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Itu kata kuncinya. Lanjut. Nah, tadi sudah dicerita. Ini adalah conceptual stress dari Forbes, dari Dr. Rosalind Forbes. Beliau menyatakan, dalam hidup, apabila kita tidak punya tekanan, maka kita akan terlena dan tertidur. Ketika kita dapat tekanannya optimal, kita akan bekerja dengan maksimal. Tapi, kalau kita hidup dengan tekanan terus-menerus, dan kita menganggap suatu itu adalah ancaman, dan itu tidak merupakan tantangan bagi kita untuk maju, kita akan terlena dan jatuh. Akhirnya kita bisa seperti tadi, kecemasan, dan kita akhirnya nggak bisa membuat sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Lanjut. Nah, kalau menurut saya, beberapa literatur yang saya baca, ini adalah hidup. Kita tidak bisa ngomong, oh saya mau pindah ke planet Mars, kita mau pindah ke bulan, kita mau pindah ke tempat lain. Wrong. Kita harus hidup di Indonesia. Ini kenyataan hidup bahwa COVID ada. Dan saya harus hidup. Saya harus bertindak maksimal. Karena saya memang diciptakan berbeda dengan makhluk lain. Nah, kemudian kita harus jangan sia-siakan waktu. Artinya apa? Setiap kesempatan, kita jangan mengambil kesempatan untuk berkerumun, tidak menggunakan masker, males pakai hand sanitizer, wrong. Itu udah salah. Kita harus berpikir positif. Kejadian ini merupakan kejadian yang harus saya hadapi. Kalau pernah ada keluarga kita yang terpapar, pernah yang kena, pernah yang meninggal, itu adalah pelajaran buat kita. Untuk kita lebih menjaga protokol kesehatan dan menjaga diri kita agar tidak kena. Ya. Kemudian, jika ada sesuatu, tadi pagi saya dari grup UI, itu menanyakan, benar nggak nih, ini hoax bukan? Saya bilang, iya itu hoax. Artinya tanyakan ke teman kita yang lebih mengerti. Ya. Kemudian di masa pandemi ini kita, kalau misalnya kita mau nyanyi, kita mau main musik, ya silakan. Kreativitas kita tidak boleh mati. Ya. Boleh bercocok tanam. Ya. Kalau saya punya 2 anjing kecil yang saya pelihara, dan saya juga mulai berkebun. Saya melihara beberapa sayuran yang saya bisa makan, ya. Kemudian katanya penelitian, jika kita mengelus kucing, kita mengelus anjing kita, tingkat stres kita turun. Nah, kita juga bisa melakukan relaxation, ya.
kita bisa berolahraga, kita bisa makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan jangan lupa dengan jamu tradisional Indonesia. Anda boleh dengar di Elsinta. Terus-menerus setiap 2 jam ada ungkapan saya. Bahwa jangan lupa dengan jamu tradisional Indonesia. Kemudian hadapilah masalah ini dengan senyum. Tingkatkan rasa humor Anda. Anda boleh cek di Facebook saya. Itu saya selalu memasukkan edukasi yang membuat orang tersenyum. Kenapa? Karena Anda harus menjaga kualitas hidup Anda tadi seperti di poin awal. Nah, pengendalian diri dan iman yang kita miliki, dan kita harus berdoa dalam setiap langkah kehidupan kita. Lanjut. Nah, manajemen stres ini bisa dengerin musik, exercise ya. Anda nanti bisa lihat di sini ya. Bisa juga kita makan, tapi terbatas, jangan sampai gendut ya. Nah, kalau di statistik bisa juga dibilang merokok. Nah, merokok itu nggak boleh. Karena di masa pandemik Anda berisiko lebih banyak. Karena membuka masker. Kemudian minum alkohol juga tidak dianjurkan. Lanjut. Nah, ini stress management. Ya, Anda bisa mendengarkan musik, mengatur waktu Anda. Ya, bisa yoga, meditasi, hobi, exercise, spa, dan terapi. Saya rasa nanti teman-teman bisa lebih banyak ya, nanti ada ahli jiwa yang akan lebih bercerita lebih banyak. Poin saya adalah saya sering menggunakan adalah, jadi saya pernah punya pasien yang ahli tai chi, beliau mengatakan, dokter kalau cuci kamar mandi gimana dokter? Airnya harus dibuang dulu dok sampai bersih, baru kita masukkan air yang baru. Saya setuju. Jadi kita bisa menggunakan tarik nafas, kemudian tahan, kemudian kita keluarkan lebih panjang nafas kita sambil bersyukur. Kalau Anda mau dengerin lagu musik soft, is okay, boleh. Itu sangat membantu ketika Anda stres, kesel, tensi Anda naik, nadi Anda tidak terantung, jantung berdebar, dan Anda bisa melakukan seperti itu. Tarik napas panjang, tahan, dan buang pelan-pelan. Sambil bersyukur. Percayalah, tensi Anda akan stabil, nadi Anda terkendali, oksigen Anda akan meningkat. Saya punya oximeter, saya bisa peragakan. Dan juga yang terpenting, Anda tidak stres. Anda bisa mengendalikan stres Anda. Lanjut. Nah, yang tadi saya cerita, bahwa di masa pandemi ini, jangan nonton yang tidak-tidak, jangan baca yang tidak-tidak, kemudian jangan percaya terlalu cepat. Ya. Dan Anda, yang terpenting adalah jaga diri Anda. Itu nomor 1. Ya. Kemudian, terapkan pikiran berpositif, rancang pikiran Anda sebaik mungkin. Dan seperti tadi, Anda harus punya teman bicara. Jadi kami punya support group cancer, kami punya support juga di grup lain yang saling membantu. Dan saya serajin tuh menerima WA dan membalas WA. Lanjut. Nah, ini tadi udah disebut oleh Dr. Eka. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Jadi kita harus happy dan kita bisa tenang dan tenang. Dan ini bukan statement saya atau Dr. Eka, tapi coba dilanjutkan. Nah, ini Kemenkes punya cerita. Kemenkes dengan logonya sudah menyebutkan, hati yang gembira adalah obat. Karena ketika kita gembira, hormon kita stabil, imunitas kita akan meningkat. Dan kita punya organ akan bekerja lebih baik. Anda mesti ingat bahwa COVID ini menyerang ketika kita imunitasnya turun. Oleh karena itu kita harus punya sel T yang bagus, imunoglobulin yang baik. Itu didapat dengan mikronutrien. Mikronutrien itu didapat dari jamu-jamuan, vitamin, mineral, sayur-sayuran, ya, dan buah-buahan. Dan bisa bekerja dengan baik kalau hormon kita stabil, happy kita, sehingga sel kita bekerja dengan optimal. Ya, lanjut. Nah, ini saya ceritakan sepintas yang selalu saya sebut-sebut. Jadi kita harus siapkan masker, ya. Kita harus siapkan face shield, hand sanitizer, boleh pakai jaket, sarung tangan kalau diperlukan, obat inhaler, boleh kayu putih bebas, permen sugar free, mandi dan keramas, gosok gigi, dan jangan lupa kumur-kumur. Ini yang membuat saya hidup sampai saat ini.
bisa hidup, dan bisa menolong orang lain. Ingat, keluarga kita wajib kita jaga. Jadi, wajib disiplin dalam protokol kesehatan kita. Lanjut. Nah, sehat, sakit, bahagia berawal pada diri kita sendiri. Dan percayalah, hanya Anda yang bisa mengerti dan paling bisa menjaga diri Anda sendiri. Itu kata kunci. Ya, ingat. Lanjut. Kesehatan bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan, semuanya nggak ada arti. Anda boleh kaya raya, tapi begitu Anda kena COVID, berapa biaya ventilator, berapa biaya pengobatan, berapa injeksi imunoglobulin yang diberikan. Ya, kenapa saya bisa cerita? Sekuat apapun hidup Anda, kemewahan Anda, ketika Anda jatuh sakit, Anda nggak bisa ngomong. Ya, semua itu berbayar, dari oksigen, infus, ATM Anda bisa jebol. Jadi jangan pernah sakit, jangan masuk rumah sakit, karena biaya pengobatan jauh lebih mahal. Prinsip hidup saya tidak mau sakit. Ya, lanjut. Prinsip hidup di masa pandemi, jangan tertular, jangan terinfeksi. Kalau terinfeksi jangan sakit, kalau sakit jangan parah. Dan yang terpenting jangan sampai tewas. Ya, karena kita masih punya tanggung jawab dengan keluarga kita, sanak saudara kita. Ya, selamatkan diri kita masing-masing. Dengan gimana? Jaga diri kita. Dengan kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga keluarga kita. Ketika kita bisa menjaga keluarga kita ikut menjaga lingkungan kita. Dan disitulah kita menjadi pahlawan bagi negara kita. Dengan menjaga negara kita. Dengan apa? Kita nggak bikin dirinya sakit. Dan kita juga tidak merepotkan negara. Dan Anda tahu sekarang di mana-mana UGD penuh. ICU penuh. Saya bisa cerita, ada keluarga dokter yang sudah punya ventilator sendiri, tetapi tidak ada tempat. Meskipun dia punya ventilator sendiri, tidak ada tempat. Kata kuncinya apa? Jangan kena. Dan jangan membuat orang makin banyak kena dengan kita kemana-mana berkerumun. Kita tidak menggunakan masker. Itu berisiko menularkan orang lain. Ya. Dan ingat, dokter yang terbaik adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Andalah yang bisa menjaga, melindungi, dan membuat diri Anda sehat. Kira-kira itu. Lanjut. Boleh dilanjutin? Nah, kita saat sekarang ini kita harus saling menjaga agar terhindar dari COVID. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat hebat, di mana kita, komunitas yang saling berbagi, saling mendukung, dan menolong orang lain. Dan disitulah letak kekuatan kita dalam suatu associate PIKTI ini. Ya, dan kita harap ini terus berjalan, dan kita saling merangkul, saling mendukung dengan yang lain. Lanjut. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu ada lengkap. Saya punya email, ada alamat handphone saya, ada WA saya. Materi boleh di-share untuk teman-teman. Terima kasih. Sukses selalu. Salam sehat. Oh iya, saya lupa. Jangan lupa selalu hand sanitizer. Jangan pernah lupa. Ya. Kemudian kalau mau buka masker, ingat selalu oleskan dulu sesuatu, entah kayu putih atau apapun Anda oleskan, baru Anda bisa makan. Itu yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Ya. Halo. Ya. Ya, terima kasih dokter. Siap. Atas penjelasannya. Ibu Bapak sekalian, kami akan ringkas padatkan apa yang disampaikan oleh dokter, yaitu bahwa sikap kita di dalam menghadapi hidup ini, kita tinggal pilih peluang ataupun ancaman. Namun lebih baik kita pilih yang peluang, ya. Ya, untuk itu jangan sampai stres, ya. Kemudian bahwa dalam penanggulangan stres itu harus kita menghadapi kenyataan hidup.
harus bertindak semaksimal mungkin, dan yang utama kita harus tetap gembira. Gembira adalah obatnya. Untuk itu saya punya kiat-kiat. Kalau tiap pagi saya menyanyikan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bapak Ibu bisa menyanyi hari ini kurasa bahagia dan lain sebagainya. Ibu Bapak sekalian, stress management itu harus kita terapi dengan exercise, meditation, yoga, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu kita harus hati yang gembira. Hati gembira adalah sebagai obatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, menurut dokter tadi disampaikan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari mind, body, and spirit. Timbulnya penyakit 30% berasal dari jasmani, 60% berasal dari pikiran, dan 10% berasal dari gangguan spiritual. Tadi disampaikan bahwa dokter yang terbaik adalah diri kita sendiri. Untuk itu, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, speaker kedua, yaitu Bapak Didik Waloyo, saya bacakan bahwa Bapak Didik Waloyo, profilnya adalah sebagai praktisi dan instruktur Twina, Ketua Perkumpulan Twina Indonesia, Sekretaris Umum Perkumpulan Naturopati Indonesia, dan Wakil Ketua Bidang Kesehatan Perkumpulan Indonesia Tionghoa. Pendidikan Bapak Didik Waloyo, Master Acupuncture Moxibustion and Twina Chinese, University of Union TGM China. World Hand Manipulation Association Workshop, Twina Workshop. Instruktur di Lembaga Pendidikan IKNI dan Sarjana Teknik. Keahliannya Twina Terapi, Acupuncture Moxibustion, dan ramuan herbal. Ibu Bapak sekalian, berbahagialah Ibu Bapak sekalian di sini di ruang seminar ini, karena di ruang seminar ini atas kebaikan Dr. Ika Kasih bahwa semua pengikut, semua yang hadir dalam ruang seminar ini adalah tidak berbayar, gratis, kita bisa saling silaturahmi. Untuk itu saya akan mengajak Ibu Bapak sekalian saran dari Dr. Kristianto, yaitu mari kita menghirup nafas pelan-pelan. Hirup napas pelan-pelan. Panjang. Tahan sebentar. Keluarkan napas pelan-pelan sambil bayangkan diri kita tersenyum ataupun sambil bayangkan diri kita bahagia. Oke, bahagia Bapak semuanya, Ibu? Oke, silahkan untuk itu Bapak Didik untuk presentasi. Oke, baik. Saya ucapkan selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Ya, kami ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menceritakan, sharing-sharing. Ada beberapa pengalaman dalam bentuk pengetahuan tradisional Chinese medicine. Ya, untuk itu saya mulai. Mohon dibantu material PPT-nya. Mohon dibantu material PPT. Ya, oke. Pada kesempatan ini, saya memasang judul, yaitu gangguan sulit tidur. Karena ini memang wewenang daripada praktisi tradisional yang memang semua adalah berdasarkan daripada gejala, yaitu sindrom, tidak mempunyai nama. Jadi kalau nama insomnia, segala stres, ya, depresi, itu adalah nama-nama medis, nama kedokteran. Dalam hal ini sengaja saya mengikuti original daripada keilmuan TCM, yaitu suatu gangguan sulit tidur. Kenapa gangguan sulit tidur ini, apa kaitannya? Kebetulan sangat bersyukur pada sore hari ini saya mendapat giliran kedua, narasumber kedua. Jadi semua teori-teori dasar itu sudah diceritakan oleh Dr. Eka, diceritakan oleh Dr. Yusuf. Jadi meringankan untuk saya bagaimana untuk selanjutnya, apa kiat-kiat
kalau ditangani secara tradisional. Nah, untuk itu baiknya kita ikuti untuk penampilan halaman kedua. Mohon lanjut. Nah, seperti apa yang telah kita saksikan tadi, kita bicara gejala umum. Umumnya sulit tidur. Durasi tidur singkat. Setelah bangun, sulit tidur kembali. Saat tidur, sering terbangun. Selama tidur, berasa seperti mimpi, pikiran melayang-melayang kemana-mana, dan kadang-kadang sering mimpinya itu tidak ada hubungan, koneksi. Jadi mimpi pertama, kemudian dilanjutkan sama yang lain-lain, itu tidak ada hubungan, tidak ada korelasi. Nah, itu adalah gejala-gejala yang kita bilang adalah sulit tidur. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan COVID, belakangnya waktu itu saya bicara dengan beberapa teman, apa ya yang harus diangkat di dalam webinar ini. Dia bilang gini, Pak, kita itu yang sulit, yang belum pernah diangkat adalah menyangkut soal sulit tidur, dia bilang. Karena dengan sulit tidur, kita tidak ada energi, tidak ada konsentrasi untuk usaha. Karena usaha terganggu dengan adanya pembatasan waktu itu PSBB, akhirnya kita mengadakan suatu perekonomian yang stuck, macet. Akhirnya gimana? Jadi sulit tidur. Jadi di sini merupakan suatu kombinasi, suatu situasi yang saling mengganggu. Inilah namanya kita bilang kalau dalam TCM itu yin dan yang, ya, positif dan negatif, luar dan dalam. Jadi banyak sekali kompleks. Kita nggak bisa bilang bahwa sulit tidur itu karena A atau karena B. Itu adalah kumulatif, saling kait-mengait. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, kita lihat dampak dari gangguan sulit tidur, ya. Itu istilahnya bisa stres, tapi stres yang berkepanjangan, depresi. Tetapi dalam hal ini, saya mau menekankan adalah menimbulkan terpuruknya penyakit. Karena di dalam praktek, saya itu sering menemukan seseorang datang itu bukan dia lapor, Pak, saya sulit tidur, atau Shinsei, saya ini sulit tidur. Dia tidak cerita ke sana. Dia ceritanya apa? Saya punya gangguan A, gangguan B, gangguan C. Ternyata gangguan itu bukan disebabkan oleh apa yang biasa dalam sehari-harinya itu, misalnya karena kuman, karena amuba, karena virus, bukan itu. Jadi penyakitnya ini adalah penyakit di dalam organ. Penyakit organ. Nah, penyakit organ ini dia merupakan suatu stimulasi gangguan yang dalam bentuk TCM itu gangguan luar, ada gangguan penyakit dalam. Jadi larinya ke sana. Nah, dari sinilah kita bisa tahu. Bisa nggak diatasi? Bisa diatasi dengan obat, dengan mengadakan suatu akupunktur, bisa diadakan dengan vena, bisa diadakan dengan konsultasi seperti tadi, ada relaksasi, ya, senam, yoga dan lain-lain. Ini adalah asal mulanya itu apa? Ternyata gangguannya ini adalah sulit tidur. Dan sulit tidur ini sebetulnya bukannya begini. Ini harusnya di atas ke atas nih. Ada timbal balik. Sulit tidur itu timbal balik. Jadi karena sulit tidur jadi sakit. Karena sakit jadi sulit tidur. Belakangan ini saya perhatikan orang-orang yang ex-COVID itu ya, pada saat mereka sakit, mereka tuh gangguannya sulit tidur. Jadi artinya apa? Sulit tidur karena menderita sakit. Karena menderita sakit, dia menjadi sulit tidur, atau karena dia sulit tidur, dia menjadi sakit. Ini adalah bolak-balik. Slide selanjutnya. Nah, untuk TCM, ya, itu kita mempunyai suatu kriteria. Kalau memang ini dianggap suatu gangguan sulit tidur, ya kita bilang sindrom, kita tidak mengenal penyakit, kita mengenal adalah gejala. Sindrom. Itu para ahli macam-macam. Ada yang mengatakan ada 5 kategori sindrom, digolongkan penyebabnya tuh 5. Ada yang menyatakan 9, ada yang 10, ya. Tapi pada intinya gini,
Saya tidak bisa menceritakan satu-satu karena keterbatasan waktu dan juga ini bukan merupakan suatu kuliah atau suatu training. Ini adalah suatu pandangan ya. Jadi setelah lihat dari 5, 9, 10, nanti kita kategorikan intinya apa sih sebetulnya. Jadi pada intinya adalah kita untuk menganalisa seseorang mendapat gangguan tidur itu termasuk kelainan sindrom yang mana. Jadi kita pilih dulu sindrom yang mana yang menyebabkannya. Kalau kita sudah tahu, ya baru kita adakan suatu diagnosa dan kita lakukan tindakan rencana pengobatan atau rencana tindakan. Nah, dengan demikian kita bisa menuntaskan gangguan tidur tersebut. Kalau dia karena gangguan psikologis, ya kita harus konsultasinya pendekatan dengan kejiwaan, yaitu dengan mental. Tetapi kalau dia sulit tidurnya itu karena ada gangguan fisik, ya mau nggak mau kita harus menangani menyehatkan bagian tubuh atau bagian organ mana yang terganggu. Selanjutnya, slide berikutnya. Ini bukan rahasia umum lagi ya. Jadi setiap seorang Shinsei, TCM, dia mengadakan suatu diagnose, dia selalu menggunakan ini, 4 cara pemeriksaan dan 8 kaidah penggolongan sindrom, yaitu diferensiasi, 8 diferensiasi penggolongan sindrom. Ini adalah mutlak, seperti apa yang biasa dalam dunia kedokteran selalu menggunakan stetoskop, tensi darah, dan lab darah. Nah, untuk TCM ini mutlak. Jadi kita melakukan 4 cara pemeriksaan, yaitu kita mengadakan pengamatan, penghiduan, anamnese, wawancara, tanya jawab, atau dengan perabahan nadi dan bagian keluhan. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi gangguan tidur, saya lebih banyak mendapat informasi itu dari pengamatan warna. Nah, untuk kita materi sudah belum terlihat. Bagaimana? PPT halo? Materi. Oh, PPT. Coba diulang lagi. Saya lihat di sini. Oke, terima kasih. Ya. Nah, untuk 4 cara pemeriksaan ini, ya, kalau pengamatan tidak, itu sudah dibicarakan oleh Shinsei Hilman di minggu-minggu yang lalu. Untuk penghiduan tidak banyak dalam hal ini, tetapi yang banyak ini adalah anamnese. Jadi dari anamnese kita bisa mengetahui bahwa seorang itu mendapat gangguan sulit tidur itu karena apa, ya. Dan yang paling istimewa yaitu dengan perabaan nadi. Perabaan nadi dari situ boleh bilang kita mendapatkan informasi sekitar sampai 75% penyebab penyakit yang mengganggu untuk kesulitan itu. Nah, dari hasil 4 cara pemeriksaan, baru kita bisa masuk ke 8 kaidah penggolongan sindrom. Apakah sindrom itu dia penyakitnya ada di bagian luar, yang kita bilang piau, atau di bagian li, yaitu sudah di dalam tubuh, dan karena panas, karena patogen panas, atau karena patogen dingin, nah, dan kemudian satu lagi adalah karena dia lemah, yaitu defisiensi, atau karena dia ekses, terlalu. Sama seperti kalau kita makan vitamin terlalu banyak, itu mengganggu menjadi suatu penyakit, yaitu ekses, berkelebihan. Dan satu lagi adalah yin dan yang. Yin itu ada di kiri atau di kanan, ada di depan atau di belakang, ya, ada di atas atau di bawah. Nah, jadi dengan informasi dari 4 cara pemeriksaan dan 8 defisiensi, 8 kaidah penggolongan ini, kita langsung bisa menyusun sakit itu sebetulnya karena apa. Oke, slide selanjutnya.
slide berikutnya. Ya. Dari 10 macam sindrom, saya coba rangkum. 10 sindrom itu terlalu detail. Jadi pada intinya kalau disingkatnya dipadatkan, itu ada 5 sindrom, 5 kategori sindrom. Yaitu satu yang merupakan yingqi, tidak cukup, yaitu energi dari nutrisi. Nutrisi nggak cukup. Nutrisi bisa dalam bentuk minuman, bisa dalam bentuk makan, bisa dalam bentuk pernapasan. Kedua, cihati tersendat. Karena kita tahu di dalam TCM, sumber kekuatan ini semua disuplai oleh beredarnya darah. Ya, darah itu disimpannya dari hati. Ya. Kalau cihatinya ini tersendat, nggak kuat, jadi semua organ terganggu. Organ terganggu juga bisa mengganggu tidur kita ini terganggu. Ketiga, yaitu panas dalam. Ini istilah umum. Memang di medis itu nggak ada istilah panas dalam. Itu kalau orang sariawan ya panas dalam. Beraknya kering, lengket, bau, itu kita bilang panas dalam. Kencingnya pedas, keruh, kuning gitu ya. Itu juga disebut panas dalam. Banyak istilah-istilah awam. Kemudian 4, yaitu limpa lambung tidak harmonis. Jadi asupan makan minum, BAB. Contohnya begini, limpa lambung tidak harmonis. Begitu dia habis makan, perutnya kencang. Penuh gas. Kalau penuh kencang, gas bagaimana bisa dicerna? Jadi di sini sindromnya adalah dia merupakan suatu limpa dan lambung tidak harmonis. Kemudian kelima, yaitu api hati membara. Kita lihat pada umumnya itu emosi tinggi, mudah marah. Ini badan merasa sakit, terus buang air besar, kering, buang air kecil juga jarang. Nah, kita bilang api hati membara menimbulkan api jantung. Jadi dengan demikian terjadilah sindrom utama yang mengganggu tidur. Jadi menjadi sulit tidur. Nah, solusi umum adalah dengan obat, yaitu dengan herbal, atau dengan ramuan yang ada, yang ramuan lokal yang disesuaikan sesuai dengan hasil diagnostik dan sindrom. Kemudian bisa juga dilakukan secara akupunktur, dilakukan dengan acupressure, dilakukan pijit refleksi, dilakukan tuena, relaksasi, dan lain-lain. Dan juga dengan meditasi misalnya. Jadi setelah kita mengadakan suatu analisa, penyusunan rencana untuk perbaikan gangguan tersebut, langsung kita bisa pilih di antara solusi-solusi tersebut, dan tidak jarang solusi itu adalah kombinasi. Jadi solusinya bukan tunggal. Maka di dalam Yankes Strat ini untuk empiris, kami dari PKNI yaitu digolongkan merupakan suatu sistem penyehat yang kombinasi. Jadi kombinasinya bisa herbal, bisa menggunakan manual, bisa menggunakan secara meditasi, dan lain-lain. Jadi merupakan gabungan, baru lengkap. Kita lanjut dengan berikutnya. Nah, kalau menggunakan herbal, sebetulnya herbalnya ini mereka menggolongkan. Herbalnya itu untuk apa? Untuk menghilangkan panas dalam, atau untuk menenangkan jiwa, untuk menghilangkan api jantung, menghilangkan api lever, mengharmoniskan limpa lambung, semua itu sudah ada. Tetapi yang paling intinya adalah karena ada gangguan sulit tidur, jadi kita tekankan sebagai opsi yang utama. Bagaimana kalau dengan herbal?
Nah, ini saya sampaikan ada 3 herbal yang dianggapnya utama, yang mementingkan, tetapi dalam sering kita pakai sebagai peresepan. Jadi bukannya 1, 2, atau 3. Kita bisa pakai tambah-tambahan lain yang disesuaikan dengan hasil daripada analisa diagnosis sindrom. Saya ambil contoh. Ini obat herbal Swanchaugen. Dia merupakan suatu biji. Paicheren juga dia merupakan suatu biji. Nah, kemudian 3, Hehuanpi. Dia merupakan kulit. Jadi dari ketiga herbal ini, ya, itu sifatnya sudah bisa membuat tenang. Sehingga orang ini bukannya menjadi obat tidur, nah, dia bilang, saya sulit tidur. Bukannya dengan obat ini dia menjadi tidur, bukan. Dengan adanya obat ini, makan ramuan ini, si penderita dia akan merasa rileks. Nah, jadi dia dikembalikan fungsinya organ-organ itu supaya bisa kembali lagi rileks, tenang, sehingga dia bisa tidur. Nah, kemudian kita lihat kalau memang karena nyeri, ya kita harus tambahkan ramuan obat nyeri. Kalau karena dia misalnya urusannya karena lambung, ya ditambahkan komponen-komponen materi yang sifatnya untuk memperbaiki sistem lambung. Kalau dia sifatnya panas dalam, ya diberikan yang untuk mengharmoniskan, menurunkan api liver, dan lain-lain. Jadi dengan demikian, kita bisa menangani. Untuk obat yang sifatnya lebih keras, selalu kita hindari. Contohnya, kalau di dalam ramuan tradisional, itu ada komponen-komponen yang agak keras. Nah, misalnya, contohnya, di situ ada logam beratnya, ya, ada tulang, forsil tulang, ya, ada tanduk-tanduk dari tanduk. Nah, yang sifatnya sedikit keras dan juga merupakan barang-barang yang dilindungi, itu kita hindari, kecuali ada keperluan khusus. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa tips. Kalau kita tidak menggunakan obat, ya, kita menggunakan tangan, yaitu manual. Nah, di sini kesempatan ini saya tampilkan ada beberapa, ada 15 titik, ya, untuk kita menstimulasi supaya bisa mudah tidur. Nah, ini juga disebut bisa akupressure, bisa akupunktur, bisa tuina, ya, tuina mandiri. Saya ambil contoh. Titik 1 ini ingtang, ini spesial, ya. Dekat tulang hidung itu adalah suatu titik, ya. Kita bisa mengadakan suatu pemijitan. Kalau memangnya ada kesempatan untuk pakai jarum, silakan pakai jarum. Tetapi kalau jarum tidak memungkinkan, kita bisa pakai tangan, yaitu pakai telunjuk. Telunjuk tangan, ya, taruh di titik ini, kita tekan pelan-pelan, langsung kita putar-putar, tekan sambil diputar, ya. Nggak usah cepat, jangan cepat, pelan, ya. Karena ini muka, jangan sampai lecet. Berapa lama? Kira-kira 2 menit. Jadi pelan-pelan kita pegang, kita tekan, ulek-ulek, ya. Ini namanya terutama kena gangguan mata. Dia kan di situ ada menyangkut, dia menstimulasi. Jadi tadinya matanya kelihatannya terang, dengan disentuhnya titik ini, dia langsung mata itu bisa redup. Kepengen tidur, pengen merem. Terus lanjut yang 2. Slide berikutnya. Ini titik
sancu. Titik sancu itu adalah bukan di alis, bukan di alisnya, tapi dekat dengan ujung alis, ada di pinggir lubang tulang mata. Jadi kalau mata ini ada rongga, ada tulang, ya dia di tepi tulang. Nah itu kita bisa tekan pakai 2 jari, ya 1 jari jempol, satu lagi jari telunjuk, tekan saja, nggak usah digoyang-goyang, ditekan saja. Selama berapa? Biasanya saya anjurkan sekitar 20 detik. Nah ini setelah 20 detik kita lepas. Kemudian diulang lagi. Kira-kira kita lakukan sampai 1 menit. Nah, dengan diadakannya begini, biasanya reaksinya apa? Mata kita rileks. Matanya tuh tidak kencang. Mata rileks sehingga kalau mau merem lebih mudah. Ini juga merupakan titik bladder. Dia ada hubungannya sama kantong kemih. Slide berikutnya. Ini titik istimewa, yaitu titik tayang. Kalau kita pegang di pelipis dekat belakang mata, itu ada tempatnya agak legok sedikit, itu adalah titik tayang. Nah, ini juga merangsang ke mata. Jadi sesuatu yang mata susah untuk merem, untuk tidur, itu semua kita rangsang di sini. Ya, cukup untuk 1 menit. Slide berikutnya. Ini jarang orang tahu. Yaitu titik Anming. Yaitu suatu titik yang untuk membuat tidur. Dia adanya pas di belakang tulang. Dekat telinga. Dekat telinga sini ada tulang. Dia pas di pojoknya situ, di bawahnya sedikit. Ya. Nah, jadi kalau kita pegang, ini agak mata kita tuh bisa berasa agak neng gitu. Kayak agak bengkak sedikit. Kita tekan ya, tuh berasa, ya. Nah, titik Anming ini titik istimewa yang tidak diorbitkan. Ini hanya praktisi tertentu aja yang sering baca buku titik-titik pengalaman. Ini merupakan titik-titik pengalaman yang tidak diekspos di buku di literatur. Ini boleh dicoba. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini juga titik istimewa yang tidak ada di literatur perkuliahan. Ini adalah titik pengalaman. Itu kita bilang adalah swaiku. Caranya pilihnya gampang. Kalau ini adalah ujung telinga kita, di atasnya itu adalah titiknya, titik swaiku. Nah, jadi itu kita bisa tekan dengan pinggir jempol, pinggir jari jempol, kita bisa tekan, kita putar-putar, ya. Nah, di situ juga merangsang untuk bisa tidur. Ini cara-cara ini, tip-tip ini ya, nggak langsung begitu kita pijit itu langsung tidur, tidak. Ini memungkinkan prekondisi. Setelah nanti selesai, prekondisinya itu menjadi rileks. Nah, untuk kita tidur tuh lebih mudah. Selanjutnya nomor 6. Ini semua orang tahu, yaitu titik Nequan. Dari pergelangan tangan, garis pergelangan tangan itu 3 jari, pas di situ itu titik Nequan. Itu titik perikardium. Dari meridian perikardium supaya bisa tenang. Ini cukup 1 menit ditekan, diunyil-unyil saja. Untuk orang yang tidak ada gangguan tidur nggak apa-apa. Ini adalah titik untuk membuat sehat. Sama aja seperti kita melakukan olahraga. Jadi ini merupakan suatu maintenance. Ya. Slide selanjutnya nomor 7. Titik nomor 7. Nah ini adalah Senmen. Nah ini ikuti gambar ini, yaitu pas kalau tangan kita memegang seperti itu di tempat jempol, itu adalah titiknya. Titik sukma ini. Senmen adalah pintu sukma. Memang seandainya gini ya, leher kita nih gatel, batuk,
Selalu batuk, tapi batuk nggak ada reak. Batuk terus, batuk. Nah, kalau kita tekan di titik itu, titik Shenmen ini bisa menjadi tenang, batuknya itu terkontrol. Ya. Ditambah lagi sama yang di atasnya, pas seberangannya. Kalau ini kan di bawah, di atasnya itu yang tempat jari telunjuk itu satu lagi namanya titiknya Taiyan. Nah, itu juga untuk batuk-batuk kering. Ya, jadi dengan demikian kita bisa mengendalikan satu gejala daripada batuk yang mengganggu kita untuk tidur. Nah, dengan demikian juga kita bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan batuk. Titik 8, slide berikutnya, yaitu titik Laokung. Ini perikardium juga yang menyangkut ke hati. Ya, caranya nyarinya gampang, seperti gambar itu. Jadi jari tengah yang menempel itu adalah titiknya. Nah, karena ini jari telapak tangan, itu bisa dibantu dengan kayu. Kalau pijit susah, bisa pakai kayu yang agak kecil, lancip sedikit ya, atau ujung bolpen atau apa. 9, slide berikutnya. Ini adalah titik senting, yaitu yang dekat dahi, di atas dahi. Ini titik istimewa, meridian 2. Ini agak lama, karena ini dekat kulit ya, dekat tengkorak, bisa 2-3 menit. Selanjutnya, nomor 10, titik 10. Nah, ini di kaki, ini agak susah untuk kita sendiri. Tapi boleh juga. Kalau kaki, lihat aja ini gambar di bawah, 1/3 dari batas atas, dan 2/3 dari bawah, itu adalah titiknya. Ini titik ginjal. Nah, titik ginjal. Nah, ini boleh, tapi ini pakai tangan agak sulit. Harus pakai kayu. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini titik Taisi. Ini titik ginjal juga. Ya, di belakang mata kaki. Jadi kalau kaki sebelah dalam, mata kaki sebelah dalam, ini adalah di sampingnya, yang tempat legok. Ini 2-3 menit. Ya, bisa pakai tangan ini. Nomor 12. Selanjutnya, nah, ya. Ini di atas, yaitu titik Taichung. Ini untuk lever. Coba, dia adanya, titik itu adanya 2 jari di atas lipatan kaki, di atas jari jempol dan telunjuk kaki. Itu 2 jari, pas di situ. Nah, itu ditekan. Kalau ada gangguan liver yang tidak baik, itu ditekan sakit. Dia akan sakit. Tapi kalau kita tekan tidak sakit, artinya gangguan liver kita tidak ada masalah. Kan tadi seperti apa yang saya bilang, gangguan sulit tidur bisa karena livernya, bisa karena ginjalnya, bisa karena lambungnya, bisa karena paru-parunya, ya. Bisa karena dari jantung, jadi dia terganggu tidurnya. Nah, selanjutnya yang 13, titik 13, ini titik yang paling favorit, yaitu dia titik Saningqiao, dia spleen, dia untuk gangguan limpa, dan ini berfungsi 3 dia. Titik ini dia mencakup untuk limpa, mencakup untuk ginjal, dia mencakup juga untuk hati. Paling sering dipakai, titik ini paling sering dipakai untuk orang diabetes yang gula darah tinggi bisa, untuk mens yang tidak teratur juga bisa. Jadi semua gangguan-gangguan fungsi-fungsi daripada demikian yang bisa mempengaruhi sulit tidur ini kita bisa atasi dengan manual. Nah, sekarang titik ke-14. Ini yang saya mau 14. Slide berikutnya. Oh, ini masih biasa ya. Ini titik Kunlun, Senmai, yaitu di bawah. Ini mata kaki sebelah luar, di ujungnya. Agak sulit, mesti pakai kayu. Slide berikutnya. Mohon izin 2 menit, 3 menit lagi, Bapak. Oke, ya baik. Ini saya cepat. Ini nomor 15, titik Chao-hai, yaitu di mata kaki dalam juga. Ini adalah 15 yang umum. Itu bisa dilakukan sendiri. Yang saya mau bicara adalah slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Nah, ini
ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Ini harus dengan terapis. Ya. Itu adanya di anti-helik pas di tulang tulang keringnya itu, titiknya itu. Itu sakit sekali. Kalau memang ada gangguan psikologis itu sakit. Lihat reaksinya sangat cepat sekali. Selanjutnya satu di sini, ini juga sangat cepat sekali reaksinya, yaitu titik yang tidak ada namanya, ya. Itu di jari manis, di pangkal jari manis, itu kita tekan ke dalam. Bila ada gangguan psikologis, gangguan emosional, titik ini sakit luar biasa. Tetapi setelah ditangani, itu langsung